Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai detail terbaru dari bocoran Superman DCU James Gunn, yang dimana akhirnya muncullah Green Lantern dan juga Hawkgirl. Anjir lah, akhirnya kostumnya sudah muncul dan banyak banget adegan-adegan yang akan kita bahas semuanya di video kali ini cuy ya. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, kemarin kita udah bahas mengenai kostum Superman, ada penampakan logo baru 3D Planet, bahkan ada berbagai macam detail-detail yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang makin panas lagi cuy, Green Lantern dan juga Hawkgirl akhirnya muncul juga. Gue langsung gile anjir lah. Ini adalah momen yang sangat gue tunggu-tunggu, terutama dengan Green Lantern cuy. Karena mohon maaf, setelah eranya Ryan Reynolds dan juga kegagalan film itu ya, akhirnya DC dan juga WB tuh mereka tuh kayak trauma untuk munculkan Green Lantern versi live action lagi. Bahkan di versi Zack Snyder aja dia udah memunculin Green Lantern, tapi karena WB udah terlalu paranoid, akhirnya mereka nggak berani memunculkan hal itu. Itu goblok banget sih. Dan akhirnya di DCU James Gunn sudah di-reveal penampakan kostum Green Lantern untuk pertama kalinya. Oke, langsung aja kita bahas semuanya, berbagai macam detail yang kita dapatkan dari bocoran Superman karya James Gunn ini. Yang pertama, ada bocoran yang dimana Superman sepertinya dia ditangkap oleh para militer Amerika Serikat yang diketuai langsung oleh Rick Flag Senior dan juga The Engineer yang merupakan anggota dari The Authority. Rick Flag Senior ini merupakan leader dari Suicide Squad yang dikendalikan oleh Amanda Waller, dan dia diperankan oleh Frank Grillo, yang dimana aktor ini pernah bermain di MCU sebagai Crossbones dalam Captain America Winter Soldier sampai ke Captain America Civil War. Nah, sebenarnya peran Rick Flag di DCU James Gunn ini akan dimulai pada film animasinya, yaitu Creature Commandos, yang dimana animasi itu akan menceritakan kisah para makhluk aneh dari DC Universe yang akan bersatu demi menyelamatkan dunia. Ya, gambarnya hampir sama seperti kayak Suicide Squad, cuma mereka ini jauh lebih brutal dan juga jauh lebih chaos ya. Dan kita bisa melihat di sini Superman ditangkap oleh para militer Amerika Serikat yang mengelilingi tubuhnya. Nah, gambar ini bisa gua asumsikan bahwa ini adalah momen pertama kalinya Superman muncul ke dunia. Makanya dia dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Amerika Serikat karena dia punya kekuatan seperti dewa dan bisa membahayakan keselamatan umat manusia. Makanya para superhero yang udah eksis duluan di DC Universe ini menganggap Superman sebagai ancaman untuk pertama kalinya. Nah, menariknya di belakang Superman ada sosok yang pakai armor full hitam dari atas tengah bawah, dan juga ada lambang huruf U di depannya. Nah, banyak banget fans yang mengira bahwa orang ini adalah Ultraman yang merupakan kloni Superman buatan Lex Luthor yang dirancang untuk membunuh Superman. Tapi sepertinya bukan ya, karena kalau yang gue lihat dari kepalanya, badan sampai kaki, ini jauh lebih berbeda dari Superman atau Ultraman yang kita kenal dari komik-komik DC. Well, sepertinya gue curiga bahwa orang ini adalah Midnighter yang merupakan anggota dari grup The Authority. Karena terlihat di sini dia tampak bersama dengan rekan satu timnya, yaitu The Engineer. Nah, ini jauh lebih masuk akal karena kita bisa melihat bahwa tingginya, bahkan badan gedenya ini juga sangat powerful dan juga sangat-sangat wah, ngeri banget ya. Nah, sedangkan Midnighter di versi komik juga seperti itu, cuman bedanya adalah di bagian topengnya, yang di komik itu topengnya itu terbuka dari bagian mata sampai bagian mulut. Nah, sedangkan di versi live action ini semuanya ketutupan. Dan perlu diingat bahwa Midnighter ini adalah seorang gay sesama timnya, yaitu Apollo. Jadi kemungkinan nanti di film The Authority yang merupakan proyek kedua DCU James Gunn ini akan ada banyak banget agenda-agenda yang berlebihan seperti di versi komiknya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa dia ini pakai logo huruf U di badannya?
Well, sepertinya ini disengaja oleh James Gunn biar pas ini bocor di internet, banyak banget fans yang bisa mengira bahwa ini adalah Ultraman. Sebenarnya bukan ya, karena dari bentuk tampilan aja sudah sangat berbeda sekali. Di komik, logo Midnighter ini hampir mirip dengan logonya Moon Knight dari Marvel, yang dimana lambangnya adalah sebuah bulan sabit dan ada bulan purnama di bagian tengahnya. Ya mungkin jadi pembeda aja ya, biar para fans tuh nggak bisa membedakan antara Midnighter dan juga Moon Knight dari dua universe yang berbeda seperti itu. Dan adegan ketika dia dikawal oleh para militer ini membuat gua callback kepada adegan yang ada di film Man of Steel karya James Gunn, yang dimana Superman menyerahkan dirinya kepada militer agar supaya dia bisa diserahkan kepada General Zod yang menyuruh mereka untuk menyerahkan Kal-El kepada pihak Kryptonian. It's not an S. On my world it means hope. How about Sir? Kemudian nextnya ada bocoran Superman yang melakukan adegan terbang, ternyata dilakukan di tempat beneran dan tidak menggunakan green screen sebagai backgroundnya. Ini adalah hal yang sangat oke sih ya, karena biasanya ketika aktor Superman ini ketika dia mau melakukan adegan terbang, biasanya mereka itu akan melakukan syuting di background green screen dan gak pakai jubah merahnya. Jadi jubahnya itu biasanya pakai CGI biar aktornya tidak kesulitan ketika dia melakukan adegan tersebut ya. Nah, sepertinya para kru-kru ini akan memakai sebuah teknik tracking, yang dimana tracking ini dalam dunia editing video ya adalah sebuah teknik edit potong background frame by frame, sehingga hasilnya akan masuk ke dalam background 3D yang dibangun oleh para tim animatornya. Mungkin ya seperti itu. Oke, nextnya ada penampilan Green Lantern versi Guy Gardner yang diperankan oleh Nathan Fillion, dan juga ada Hawkgirl alias Ciara yang diperankan oleh Isabella Merced. Tentu ya kalian udah pernah tahu mengenai kedua aktor yang satu ini, bahwa mereka udah pernah main di jagat sebelah, yaitu di Marvel Cinematic Universe. Nah, kalau si Nathan Fillion ini udah pernah main sebagai Master Karja dalam Guardians of the Galaxy volume ketiga. Sedangkan Isabella Merced ini udah pernah tampil di Marvel Sony sebagai Spider-Girl. Dan hal yang pengen gue notice adalah kostumnya Hawkgirl, yang dimana mohon maaf ya kostumnya jelek banget, yang dimana Hawkgirl cuma pakai helm besinya dan kostumnya pakai jaket kulit superhero biasa. Well, ini parah sih menurut gua ya, karena seharusnya kostum Hawkgirl dalam komik DC itu adalah bentuk armor seperti pada versi komiknya maupun animasinya, dimana memang kostum Hawkgirl ini memang sudah ada sejak abad mesin pertama dan terkesan sangat agung dan model tempur banget. Nah, sedangkan di film ini mohon maaf men, ini low budget banget. Gua kayak seorang lihat itu kayak kostumnya ada di Arrowverse men, dimana kostumnya makin kesini makin cringy dan gak enak dilihat oleh mata ya, karena saking low budgetnya. Oke lah ya, sekarang kita bahas mengenai Hawkgirl ini siapa dalam komik DC. Sebenarnya nama aslinya adalah Ciara, yang merupakan seorang pendeta di Mesir pada abad pertama, yang dimana dia bisa melakukan reinkarnasi di masa depan ketika dia terbunuh berkali-kali sejak abad Mesir pertama ya. Dan dia pertama kali muncul dalam komik JSA Secret Files and Origins issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1999. Sebenarnya ada banyak banget anggota yang pernah menjadi Hawkgirl di komik-komik DC. Tapi yang paling terkenal itu adalah Kendra Saunders, yang dimana ini adalah versi Hawkgirl yang udah pernah bergabung kepada Justice League dan konfliknya sangat banyak banget. Nah, nextnya adalah Green Lantern versi Guy Gardner, yang dimana kostumnya juga berbeda jauh. Terlihat dari jaketnya untuk memiliki sebuah kombinasi warna antara hijau dan juga putih. Nah, kalau gua combine dengan versi komiknya ternyata agak berbeda ya, yang dimana warnanya harusnya adalah hitam dan juga hijau. Nah, sebenarnya Guy Gardner ini adalah Green Lantern yang suka cari masalah dengan para superhero yang ada di DC Universe, terutama kepada Superman sendiri, karena mereka berdua selalu cari argumen masing-masing dan gak pernah mau mengalah ketika mereka berdebat soal permasalahan yang ada di komik DC.
Nah, Guy Gardner ini pertama kali muncul dalam komik Green Lantern volume 2 is nomor 59 yang dirilis pada tahun 1968. Dan dia adalah orang yang hampir pertama kali menjadi Green Lantern di bumi ketika Abin Sur jatuh ke bumi dan mengalami sebuah kecelakaan ya. Namun cincin itu malah milih kepada si Hal Jordan sebagai Green Lantern pertama yang ada di planet bumi. Dan dia akhirnya menggantikan Abin Sur dan menjalani pelatihannya di bawah naungan Sinestro yang saat itu masih menjadi pemimpin dari semua Guardians yang ada di planet Oa ya. Nah, Guy Gardner akhirnya terpilih sebagai Green Lantern ketika dia menyelamatkan Hal Jordan dari sebuah kecelakaan ketika dia mempunyai misi yang ada di planet bumi. Nah, penampilannya bisa kalian cek aja ada di serial animasi Young Justice. Nah, di situ ada penampakan Guy Gardner yang dimana dia selalu berkonflik kepada berbagai macam anggota-anggota Justice League yang lainnya, terutama kepada Superman ya, karena memang kalau kita bisa melihat di versi komiknya bahkan animasinya memang itu adalah orang yang sangat gak suka banget dengan Superman. Makanya kemungkinan di film James Gunn nanti bakal ada gesekan yang sangat keras antara Guy Gardner dan juga Superman ini. Dan kita bisa melihat di bagian gambar ini Guy Gardner seperti kayak ada argumen dengan Superman ketika mereka itu dikerumuni oleh berbagai macam para warga kota metropolis ya. Mungkin ya, jadi mungkin ada banyak banget hal-hal yang akan mereka debatkan. So gua pengen tahu bagaimana hasilnya, karena memang di versi komiknya bahkan animasinya lagi-lagi mereka berdua tuh gak saling suka. Wah gini gua pengen tahu bagaimana hasilnya cuy. Dan hal itu cocok banget diperankan oleh Nathan Fillion, karena gua sangat kesel banget ketika dia bermain di film GOTG volume ketiga yang dimana itu mukanya ngeselin banget anjir. Makanya gua pengen tahu bagaimana hasilnya ketika dia akan menjadi Guy Gardner di DCU James Gunn. Wah gua pengen tahu sih, gile. Tapi kita tunggu aja bagaimana hasilnya ya, karena gua pengen tahu bagaimana skripnya, gua pengen tahu bagaimana konfliknya, dan bagaimana James Gunn ini bisa menerapkan hal seperti di MCU ini akan terjadi di DC Universe yang sedang ia garap ini ya. Ya semoga bagus dan mungkin ini akan menjadi pembangkit bagi DCU James Gunn ke depannya, oke? Tapi gimana pendapat kalian mengenai berbagai macam bocoran yang udah gua ceritakan di video ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.